سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي والحمد لله رب العالمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidz, para hujjaj, para tokoh, para sesepuh, khusus kepada Ketua Taklim atau Ketua DKM Sholat Al-Mahdi Bapak Adi Muda Sehingga Mengurus Bapak Mahmudi dan para jemaah sekalian yang semuanya tak terkecuali Bapak RT Sholat. Mudah-mudahan semuanya dalam keberkahan, lindungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah di kesempatan malam hari ini dengan izin Allah kembali kita buka taklim kita yang beberapa saat yang lalu kita istirahatkan. Mudah-mudahan awal yang baik akan menghasilkan dan mencerminkan yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala akan melawat kita ke dalam orang yang baik dan memasukkan kita di tempat dan derajat yang paling baik di sisinya. Dan mudah-mudahan semua yang kita ibadahkan merupakan kebaikan yang pahalanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat karim salam tercurah keharibaan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terima kasih kepada segenap hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kitab yang kita pelajari, kitab Al-Mu'min satu sudah mau selesai. Insyaallah kita akan selesaikan pada malam hari ini. Nanti berlanjut kepada fikih muamalah, fikih yang menjelaskan tentang selain urusan ibadah, yang nanti mungkin berbicara masalah zakat, masalah puasa, masalah jual beli dan lain sebagainya. Kita lanjutkan nanti di babak kedua, dan kita akan tuntaskan pada malam hari ini yang masih berkisar tentang pemulasaraan jenazah. Mengucapkan salam inda qabri abihi masalan, kalau diucapkan salam itu khusus di kuburan atau di makam orang tuanya, ya, secara khusus dia mengucapkan assalamu alaika ya walidi atau assalamu alaika ya abi. Kalau pada ibunya assalamu
Tapi kalau secara umum, Assalamualaikum ya ahlal diyar atau ya ahlal kubur minal mu'minin wal muslimin wa nahnu insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu kalau salamnya kita ucapkan untuk semua penghuni kubur. Nah, kalau kita udah masuk, kita dapat tuh makam orang tua kita, bapak kita, ibu kita, salam, ucapkan salam sekali lagi secara khusus. Assalamualaikum ya abi, assalamualaikum ya assalamualaikum ya umi. Wa nahnu insyaallah bika atau biki lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Sama kayak seperti itu. Minimal assalamu alayka ya abi atau ya walidi atau assalamu alayki ya ummi atau ya walidati. Yang minimal seperti itu secara khusus. Karena salamnya ini memang dialamatkan kepada orang-orang tertentu. Fa in aradal iqtisaru ala ahadihima ata bisaniyah li'annahu akhassu bimaqsudi. Kalau dia ingin mencukupkan atau meringkas salamnya ala ahadihima atas salah satu di antara keduanya, yang kuburannya terpisah. Kalau seandainya memang ingin menyukupkan satu orang, yaitu ya walidi atau ya walidati, ya abi, ya ummi, gitu ya, dan seterusnya. Hendaklah membaca salam yang kedua, yakni salam yang pertama adalah untuk umum dan salam kedua untuk khusus. Tadi yang saya sudah bahas di depan. Jadi kalau assalamualaikum ya ahlal diyar itu berarti umum. Assalamualaikum ya ahlal kubur itu umum. Nah, kalau kita ingin meringkas atau ingin mengkhususkan salam itu kepada seseorang, ya, habis masuk yang diucapkan secara umum, maka ucapkan sekali lagi secara khusus kepada orang yang kita maksud. Boleh kepada anaknya, boleh kepada istrinya, ya zaujati, ya gitu, ya zauji, boleh secara khusus, ya waladi, wahai anakku, ya ammi, wahai pamanku, ya jaddi, wahai kakekku, mungkin secara khusus, ya jaddati, ya assalamualaikum ya jaddi, assalamualaikum ya waladi, dan seterusnya, assalamualaikum ya walidi, ya abi, dan seterusnya. Itu kalau mau meringkas atau hanya menunjuk atau mengkhususkan salam kepada seseorang. Kalau udah mengucapkan salam secara umum. Kalau seandainya baru masuk ke kuburan, jangan ucapin itu, ucapin yang umum dulu, ya, minal mu'minin wal muslimin semua. Ya. Ini terbatas salamnya kepada orang Islam dan orang beriman. Kalau orang kafir tidak dapat. Makanya dikhususkan assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimin wal mu'minin, khusus. Ya. Bukan manusia atau mayit secara umum. Karena mayit ada yang muslim, ada yang kafir. Berarti yang kafir tidak dapat. Jangan sekedar assalamualaikum ya ahlal kubur, kecuali memang itu pemakamannya khusus pemakaman untuk orang-orang muslim.
Ya, cukup ya ahli kubur atau ya ahli dia. Karena ada di beberapa pemakaman nyambung tuh, ya nyambur dengan mereka yang muslim dan non muslim. Li'annahu akhassu bimaksudi, karena mengkhususkan salam dengan meringkas kepada seseorang itu adalah akhassu, lebih khusus, bimaksudi, dengan maksud dan tujuannya. Wadhalika, dan yang demikian itu li khabari Muslim, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, beliau bersabda, assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Salam dan sejahtera atas kalian, ya dar qaum, kampung tempat kaum orang-orang beriman, ya tempat kaum orang-orang beriman. Wa inna, dan sesungguhnya kita, insyaallah, ya insyaallah atas kehendak Allah, bikum lahiqun, akan bertemu dengan kalian. Maksudnya dengan mereka yang berada di alam kubur. Ini boleh darah kaum mukminin, tapi boleh juga minal mukminina wal muslimin. Boleh minal mukminina ini apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mukminin, atau minal mukminina wal muslimin boleh, ya. Atau assalamualaikum ya dar qaumin mukminin, dari kampung, tempat di mana berkumpul kaum orang-orang beriman. Wa inna insyaallah, dan sesungguhnya kita insyaallah, ya atas kehendak Allah, lahiquna bikum, atau bikum lahiqun, bertemu dengan kalian nanti semuanya. Sekarang aja dipisah karena alamnya berbeda sudah. Kita alam dunia, mereka alamul barzakh atau alamul kubur. Baik para bapak ibu yang sekalian rahimakumullah, wal istisna'u lit tabarruk aw lid dafni bitilkal buq'ah aw lil mauti 'ala al-islam. Al-istisna, pengecualian, lit tabarruk di sini untuk menyebut insyaallah, pakai insyaallah, ya. Ini mengandung tabarrukan. Tabarruk itu minta keberkahan. Aw lid dafni, atau karena ditanam di tanah itu, ya, dikubur di tanah itu, bitilkal buq'ah, di tempat itu. Aulil mauti 'ala Islam, atau ya, minta keberkahannya kepada mereka-mereka yang mati dalam keadaan Islam. Maka ini pengecualian karena yang dikubur di dalam tanah itu enggak semuanya orang Islam. Makanya bahasanya dar qaumin mu'minin, dar qaumin mu'minin, ya pakai al-istisna, pengecualian itu khusus untuk orang-orang yang beriman atau yang dikubur di tempat itu atau di kuburan itu, ya adalah atau mati mereka dalam keadaan Islam. Ucapkan itu. Kalau orang-orang kafir nggak usah mengucapkan itu, nggak usah mengucapkan salah. Misalkan kita melintas ada kuburan Cina, nggak usah mengucapkan salah, nggak usah mengucapkan apa? Nggak boleh, udah lewat aja, nggak usah pakai salah. Lagi numpang lewat, gitu. Nggak usah, udah lewat aja. Ini khusus buat mereka yang mati dalam keadaan Islam dan memang mereka dikubur di kuburan di situ
dianjurkan, jangankan disunahkan, apalagi diwajibkan, dianjurkan bahkan hukumnya haram mendoakan mereka. Ya, kemarin itu siapa yang meninggal di Vatikan di Italia, di Roma, Paus Fransiskus, dia mati kalau saya doain. Cuma di dalam kitab Al-Adhkar dijelaskan, ya, alhamdulillahilladzi nassara 'abdahu wa a'azza dinahu. Kalau ada orang pembesar, orang kafir mati, ya, kita ya mengucapkan apa? Alhamdulillah. Di dalam Al-Adhkar Nawawi jelaskan, alhamdulillahilladzi nassara 'abdahu. Segala puji bagi Allah yang telah menolong hamba-Nya. Bukan dia hambanya, menolong kita selaku hambanya. Ya. Wa a'azza dinahu, dan memuliakan agamanya, agama hambanya maksudnya. Kalau dia bukan hamba, itu bacaan kalau ada orang kafir atau kalau pembesar kafir yang meninggal. Jangan ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu buat diri kita enggak apa-apa. Tapi kalau buat orang kafir ucapannya apa? Alhamdulillahilladzi nassara 'abdahu. Ya, dengan dia meninggal berarti menolong kita. Faedah, ada faedah sekarang. Wa mudah dikeluarkan di dalam hadis anna man mata yaumal jum'ah aw lailataha amina min adzabil qabri wa fitnati. Tersebut dan dijelaskan di dalam hadis bahwa man mata, bagi siapa orang yang meninggal yaumal jum'ah, pada hari Jumat, au lailataha, atau di malamnya, malam Jumat atau hari Jumat. Rasulullah menjelaskan dalam hadis amina min adzabil qabri, dia akan diselamatkan atau diamankan dari azab kubur, wa fitnatihi, dan fitnahnya atau ujiannya. Ya. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah di hari yang baik dan yang mulia, yakni Lailatul Jum'ah atau Yaumul Jum'ah, baik itu di malam Jumat atau di hari Jumat. Ya. Tapi ini khusus untuk orang beriman yang meninggal pada malam atau hari Jumat, diamankan dari siksa kubur, bahkan diselamatkan dari fitnah. Kalau orang kafir gimana mati di malam Jumat atau di hari Jumat? Ada nggak orang kafir yang mati di hari Jumat? Ada nggak? Mungkin ada. Tapi kan nggak mendapat fasilitas ini. Yang mendapat fasilitas ini adalah orang-orang yang beriman. Begitu. Di dalam bahasanya lain, aminah diamankan min su'alil qabri, diamankan dari pertanyaan alam kubur. Nah, kita ditanya di sana. Apa pertanyaannya? Ya. Marrobuka, wa man nabiyuka, wa ma imamuka, wa ma qiblatuka, wa man ikhwanuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kiblatmu, apa imammu, siapa saudaramu. Apa itu dari sekarang? Biar besok agak lupa. Bila aku mau catatan. Saya pernah ditanya, Pak, Bu, mohon maaf, Ustaz, memang benar kita nanti kalau mati jangan dulu ditanya. Kita mau jawab. Ini pertanyaan bagi saya, pertanyaan buat bukan
siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kiblatmu, apa imammu, ya, dan siapa saudaramu. Faqul lahuma, katakan kepada keduanya bilisanin fasihin, fala yujzi'aka, jangan kamu sekali-kali jangan sekali-kali dua malaikat itu menakutkan buat kamu, tapi jawablah faqul lahuma bilisanin fasih, dengan jawaban yang pas. Allahu Rabbi, Tuhanku adalah Allah, wa Muhammadun nabiyyi, ya, wal Qur'an imami, wal Ka'batu qiblati, wal mu'minuna ikhwan. Kita ada pertanyaan kelima, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa imammu, imam itu apa kiblatmu, ya, kemudian siapa saudara. Besok ditanya masalah itu. Makanya dari sekarang apalagi bagi yang apa namanya, yang kontrak dengan bacaan seperti itu enggak akan biasa. Dan kita nggak usah lagi kudu ngapalin. Kalau seandainya memang kita benar-benar meyakinkan dengan keimanan dan melaksanakan keimanan itu dengan amal saleh, insya Allah besok hati dalam keadaan baik, pertanyaan semuanya akan dijawab dengan baik. Nggak usah diapalin dari sekarang. Dan nggak usah takut. Kalau nggak bisa jawab ya aja. Kalau kita benar-benar beriman, insya Allah dengan mudah akan menjawabnya, meskipun nggak perlu dihafal dari sekarang. Ya, wallahu ta'ala. Itu aminan akan aman dia, selamat dari pertanyaan alam kubur. Nah, salah satu di antaranya fasilitasnya adalah orang-orang yang mati di malam atau di hari Jumat. Mudah-mudahan Allah matikan kita di malam Jumat atau di hari Jumat. Wa warada aidan, dan disebut pula, dikeluarkan dan dibahas pula, man qara'a qul huwallahu ahad fi maradi mautihi mi'ata marrah. Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas, apa surat Al-Ikhlas? Ya. Kapan dibaca? Inda maradi mautihi, ketika sakit menjelang kematiannya. Makanya ketika lagi sakit menjelang mati itu jangan ngeluh. Ya. Terus apa namanya, perusahaan, tabungan, tanah, warisan, jangan dipikirin. Ya. Yang dituntut atau yang dituntut bahkan ketika dalam keadaan sakit yang keras, bahkan mendekati ajal, Rasul memerintahkan supaya membaca surat Al-Ikhlas mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Ini lagi sakit itu baca Allah Bismillah, seterusnya. Baca dulu. Jangan banyakkan dulu. Banyakkan dulu, baca. Kalau baca ini nggak usah banyak-banyak, nggak usah susah-susah. Qul huwallahu, baca qul huwallahu ahad fi maradi mautihi, ketika sakit menjelang matinya, mi'ata marrah, 100 kali. Lam yuktan fi qabrihi wa amina min dhaqqatil qabri, maka dia tidak akan mendapat
maka di dalam kuburnya lam yuftan, dan tidak terkena fitnah. Fitnah kubur itu ya ada. Wa amina min dawqatil qabri, bahkan dihindarkan dari apa? Timpaan jepitan kubur. Enggak dihimpit, enggak disesatkan oleh alam kubur. Itu kalau dia membaca surah Al-Ikhlas sebanyak berapa? 100 kali di waktu sakitnya menjelang ajalnya. Wajawaza, bahkan dia bisa melampaui as-sirat, jembatan sirat, ya, ala akufil malaikah, dan bisa melampaui atau melewati sirat, ya, dalam telapak tangan malaikat. Ala akufil malaikah artinya atas bantuan para malaikat. Maka kalau lagi sakit jangan banyak ngeluh, baca Allah apa bahasa kasarnya, ya. Karena apa? Kenapa sih orang sakit itu diampuni dosanya? Karena banyak orang sakit nyebut nama Allah. Astagfirullah. Lagi sakit. Kalau lagi sehat jangan istighfar. Kalau lagi sakit, nah diampuni dosanya karena dia sering menyebut Allah. Ya Allah, ya Allah. Tapi kalau seandainya yang disebut bukan Allah, bukan dia mohon ampun kepada Allah, ya enggak ampun dosanya. Itu yang dimaksud dengan penyakit bisa mengampunkan dosa, karena di saat orang sakit itu dia ingat kepada Allah, bukan sakit begitu aja. Ya, dia beristighfar, dia menyebut nama Allah, dia mengeluh kepada Allah, ya Allah, ya Allah, yang berusaha manusia. Maka ketika dia mengeluh kepada Allah, disitulah diampunkan semua dosa-dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa warada aidan, dan diterangkan dan disebutkan pula man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin arba'ina marrah. Ini doanya siapa? Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bukan kuntum ya. Makanya karena namanya kuntum jadi gitu. Sasa katanya kuntu minadh dhalimin. Kuntu minadh dhalimin. Kuntunya kepada aku. Ya, ya ayyub ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bukan kuntum ya, kuntu minadh dhalimin. Ya ayyub, wahai zat yang hidup, ya qayyum, wahai zat yang berdiri tegak. La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu, sesungguhnya aku dahulu kemarin lagi masih sehat, masih hidup, masih muda, minadh dhalimin, termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Ngaku tuh di hadapan Allah. Barang siapa membaca ini pengakuan dosa, pengakuan berbuat zalim kepada diri sendiri sebanyak 40 marrah. Berapa? 40 kali fi maradihi, di waktu sakitnya. Pamata fihi, kemudian dia mati setelah mengucapkan ini 40 kali. Oh dia ajra syahid, dia diberikan ya derajat tempat seperti pahalanya orang mati syahid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau ditambah ya hayyu ya qayyum, kalau orang kita dahulu nenek-nenek ahli ya hayyu ya qayyum
sembuh, maka bari'a, dia sembuh, maghfuran lahu, sudah diampunkan semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengamalin ya apa? Ya. Bangunin subuh, bangunin sholat subuh, ya ayu ya qayyum, bacanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya ayu ya qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wahai zat yang maha hidup dan zat yang maha berdiri tegak, ya, la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau. Inni kuntu, sesungguhnya aku dahulu kemarin ketika masih muda, ketika masih gagah, ketika masih sehat, minadh dhalimin, benar-benar dari golongan orang-orang yang berbuat zalim kepada engkau, zalim kepada diri sendiri, zalim kepada manusia, dan seterusnya. Ini namanya iktiraf, pengakuan dosa agar supaya diampunkan semua dosa-dosa dan kedolimannya. Ya, in mata, kalau dia mata pada saat mati pada saat itu diberikan pahala balasan ganjaran seperti orang yang mati syahid. Kalau sehat maka dosa-dosanya sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghafarallahu lana, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita, wa a'adzana, dan melindungi kita min adzabil qabri, dari azab kubur, wa fitnatihi, dan fitnah-fitnahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selesai. Ada pertanyaan di sini? Mau mati biasanya lemes. Kayaknya ya. Nah, udah penuh baris. ya. Terus kita udah takbir, di belakang begini, geser. Kita geser atau diam tetap di kita? Ini orang baru masuk satu orang sendiri, gitu. Ya, di belakang. Ya, di belakang sendirian. Ya. Kalau di hadis itu la sholat, enggak dianggap sholat kalau dia sholat sendirian, khalfas shaf, di belakang shaf sendirian, di belakang barisan sendirian. Maka caranya gimana? Caranya dua kemungkinan, dia masuk ke dalam shaf barisan atau narik satu orang. Jadi caranya, kalau seandainya memang masih muat, kan bergeser tuh, dia masuk, delik lah bahasa kita mah. Kalau emang udah nggak muat, suruh mundur satu orang. Nah, ini harus paham semuanya. Makmumnya harus paham dalam hadis itu. Jadi kalau nggak dia nyelak, delik, masuk. Kalau udah nggak muat, maka suruh mundur satu orang, biar nemenin dia. Karena tidak sah orang sholat berjamaah di belakang barisan sendiri, harus ada temennya, begitu. Ya, apalagi dia buat barisan dia duduk depan dari semua. Biasanya sholat tarawih itu udah nyarkan tempat dibuat. Barisan-barisannya ada aja buat diri yang sholat belakang. Ya. Boleh gerak, Ustaz, boleh gerak. Kita geser itu gerak boleh. Iya boleh, cuman gerakannya nggak boleh tiga gerakan. Jadi kalau mau mundur gini, Pak Adi bisa nyobain nggak? Bisa, nyobain. Ini dah, langsung aja saya. Jadi kalau kita mau mundur, gimana caranya? 1, 2, jangan tuh ke belakang gitu. Jadi mundurnya kita dari stop nih, pengen mundur. Jadi 1, 2, berhenti dulu. Kemudian 1, 2, masih kurang lagi, ya ini begitu langsung dipasin begitu. Jadi jangan sekaligus sampai ke barisan. Itu cara maju juga sama.
kita mau maju. Ini stop di depan kosong, majunya 1, 2, berhenti dulu. Terus 1 lagi, 2, kakinya kurang banyak ya tambahin lagi 1, 2. Enggak langsung dari sini. Kebanyakan, nggak bisa. Jadi harus Imam Syafi'i itu mengajarkan supaya gerakannya jangan sampai 3 gerakan, apalagi lebih, maka akan membatalkan sholat. Kalau nggak ada yang mau mundur gimana Bos? Kalau kita mau mundur, ya kita nyelap baik gitu. Yang mau kalau memang ada mundur, kita harus masuk atau nunggu barangkali ada yang datang, atau nunggu barangkali ada yang datang. Ini memang harus paham semuanya, makmumnya harus tahu gitu. Ya, semuanya harus benar-benar seirama jadinya. Kadang-kala disuruh mundur, apa sih lo? Itu jadi bahaya itu sholatnya kalau begitu. Maka makmumnya perlu tahu dalam hal gitu. Ya, gitu barangkali itu. Ada lagi yang lain? Ya, kalau tidak ada, mudah-mudahan ya kajian kita bersih singkat, bermanfaat, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari saya cukup sekian. Dari itu, kalau hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.